فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita telah masuk pada pelajaran yang ke-18 yang merupakan salah satu pelajaran penting bagi kaum muslimin secara umum dan bagi talabatul ilmi secara khusus, dan merupakan pelajaran terakhir yang dibawakan dalam kitab ini, yaitu berkaitan dengan tajhizul mayyit wa salatu alaihi wa dafnuh, dengan masalah penyelenggaraan jenazah serta menyolati dan menguburkannya. Dari sini Syekh bin Baz memaparkan dengan ringkas dan akan ditambahkan oleh syarih beberapa hal sebagai penjelas, dan insyaallah taala ada beberapa poin pembahasan kita tambahkan dari beberapa kitab lain insyaallah. Tapi kita mulai dari yang pertama dalam syarah tajhizul mayyit wa salatu alaihi wa dafnuh. Qala Syekh rahimahullahu taala wa ilaika tafsilu dzalik. Dan untukmu perincian dari hal-hal tersebut. Awalan, yang pertama, yushra'u talqinul muhtadir. Disyariatkan untuk mentalqin orang yang sudah dekat dengan kematiannya, dengan dilihatnya tanda-tanda orang mau meninggal. Walaupun tentunya seorang bisa memastikan tidak dia akan mati setelah itu, tidak bisa. Cuman tanda misalnya semakin parah sakitnya, semakin lemah tubuhnya, semakin kosong pandangannya mungkin. Nah, siapa saja yang dilihat padanya tanda-tanda dekatnya kematian, maka disyariatkan untuk ditalqin. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan kalimah la ilaha illallah. Rawahu Muslim fi sahihih. Wal muradu bil mauta fi hadzal hadis al muhtadirun, dan yang dimaksud dengan al mauta dalam hadis ini adalah muhtadirun, orang-orang yang sudah dekat ajalnya, dekat dengan kematiannya. Wa hum man zaharat alaihim amaratul maut, dan mereka itu adalah orang-orang yang sudah nampak padanya tanda-tanda kematian. Baik, ini poin pertama.
Yang pada pertemuan yang lalu kita telah ambil pembacaan matannya, sekarang kita membaca syarahnya. Munasabatu hadzal darsil akhir fi risalah kaunuhu muta'alliqan bi akhiri a'malil mar'i fi hadhihi al-hayatid dunya. Kesesuaian pelajaran terakhir ini dalam risalah Durusul Muhimmah ini dikarenakan apa? Dikarenakan pelajaran tersebut kaitannya dengan akhir amalan seseorang di kehidupan dunia ini. Karena setiap kita mesti akan melewati pintu yang namanya al-maut. Kematian ini yang menjadi apa? Menjadi pintu untuk seorang masuk ke alam akhirat dan meninggalkan alam dunia. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah tingkatan pertama dari tahapan-tahapan hari akhir. Hadis siapa ini? Abdurrahman Wisana. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fakilahuma khairun binisbati li mawdu'i. Dan masing-masing dari keduanya bagus dari sisi pokok pembahasannya. Nah, karena memang kita butuhkan dan juga sisi yang lain. Pokok pembahasan berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah dan hal-hal sebelum meninggalnya seseorang ini penting bagi kita untuk mengilmui karena banyaknya kejahilan. Banyaknya kejahilan seputar ini. Juga banyaknya kebid'ahan. Padahal itu perkara yang padanya pahala besar jika seorang menunaikan dengan sunnah. Karena fardu kifayah. Baik. Limadza taraha Syekh hadzal mawdu'? Karena kenapa Syekh memberikan penjelasan tentang pembahasan ini? Qala Syekh ra'a anna tarha hadzal mawdu'i min al-umur al-muhimmah allati yanbaghi lil 'ami wa ghairihi ta'allumuha. Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala berpandangan bahwasanya membahas pembahasan ini merupakan perkara yang penting yang sepantasnya bagi seorang awam. Ini bahkan apa? Bukan penuntut ilmu secara khusus, tapi apa? Umum. Bahkan awam pun hendaknya apa? Tahu perkara ini. Yang bukan penuntut ilmu. Dan selainnya apalagi para penuntut ilmu sepantasnya untuk mempelajarinya. Lil asbab taliyah, karena sebab-sebab berikut ini. Al-awwal annal mauta nihayatu kulli hayyin minal makhluqat. Yang pertama, bahwa kematian itu adalah akhir setiap yang hidup dari kalangan para makhluk. Akhir dari kehidupan para makhluk. Kematian itu akhir dari kehidupan para makhluk. Wa kullu makhluqin wala budda sayakunu yauman mayyitan. Setiap makhluk mesti ada
kelak suatu hari dalam kondisi dia mati. فَمِنَ الضَّرُورِ أَنْ يَعْرِفَ الْمُسْلِمُ مَا يَفْعَلُهُ فِي حَالِ الِاحْتِضَارِ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ. Maka merupakan perkara yang darurat, itu perkara yang menuntut dengan kuat untuk seorang muslim mengetahui apa yang sepantasnya dia lakukan ketika menghadapi detik-detik menjelang kematian, untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Ketika diri sendiri sudah merasakan semakin berat sakitnya, semakin dekat ajalnya, apa yang hendaknya dia lakukan? Memperbanyak kalimat la ilaha illallah, memperkuat husnudzon, dan seterusnya. Demikian pula yang hendaknya dia lakukan untuk orang lain yang dia tunggui, karena menunggui orang sakit butuh ilmu, terutama yang sakit-sakitnya parah. Bukan hanya bingung obat-obatan ini dan itu, tapi di antara hal terpenting untuk betul-betul dia jaga agar yang sakit ini bisa diantarkan untuk meninggal dalam kondisi husnul khatimah, dengan nasihat, dengan talqin. Atsani jahlun nasi bihadhil umur. Yang kedua, sebabnya kenapa? Karena kejahilan manusia terhadap perkara ini. Ibtida'an bima yulaqinul muhtadir wa ma yuqalu indah. Dimulai dari jahil terhadap apa yang hendaknya ditalqinkan kepada orang yang sudah dekat matinya. Wa ma yuqalu indah, demikian pula jahil terhadap apa yang sepantasnya diucapkan di sisi orang yang kondisinya seperti ini. Sepantasnya ditalqin la ilaha illallah, malah ditalqin yasin. Ya, enggak ditalqin, yang penting di samping kanan kiri orang banyak membaca surat yasin. Bahkan terkadang ya, yang di sini sakit parah di rumah baca surat yasin, di ruang tamu makan-makan. Yang sakit ditinggal, tidak ditungguin. Tidak ditalqin. Ini musibah. Mulai dari masalah talqin, harus mengilmui. Kemudian apa yang hendaknya sepantasnya diucapkan ketika berada di sekitar orang yang sakit parah seperti ini. Wa fi kaifiyati taghsili, dan tata cara memandikan, wa takfinihi wa salati alaihi, serta tata cara mengkafani dan menyolati, wa hamlihi wa dafnihi wa ghairi dzalika, dan bagaimana tata cara membawa mayit serta menguburkannya dan yang lainnya. Baik. Di sini ada catatan kaki, hadad darsu fihi ziyadatun katsirah. Fa athbattu ziyadati allati fi an-nusakh al-akhirah wallati tubi'a ba'daha fi hayati Syekh rahimahullah. Jadi pada pelajaran ke-18 ini banyak tambahan-tambahan dari naskah-naskah sebelumnya. Makanya pensyarah menetapkan tambahan-tambahan tersebut dari naskah terakhir dari kitab Durusul Muhimmah yang dicetak setelah apa? Setelah atau yang dicetak sebagian di masa hidup Syekh rahimahullah ta'ala. Wa asbatu ziyadati allati fi an-nusakh al-akhirah wallati tubi'a ba'daha fi hayati Syekh. Jadi yang ditetapkan di sini dari naskah terakhir dan naskah yang telah dicetak sebagiannya di masa hidup Syekh. Dan semakin lengkap pembahasan tentunya semakin bagus. Ini dua alasan kenapa dibawakan masalah pengurusan jenazah dalam kitab ini. Hendaknya Fadil. Yang pertama, karena kematian itu akhir setiap yang hidup. Berarti mesti kita mengilmui
Karena setiap kita akan mati mengilmui hal yang kaitannya dengan diri kita sendiri nanti atau dengan orang lain. Yang kedua, karena banyaknya kejahilan manusia terhadap perkara ini, sehingga butuh seorang mempelajarinya. Baik, qala Syekh rahimahullahu taala yushra'u talqinul muhtadir la ilaha illallah. Sekarang dimulai dari yang pertama, disyariatkannya mentalqin orang yang sudah dekat dengan kematian, ditalqin dengan kalimah la ilaha illallah. Qala syarih rahimahullahu ta'ala yulaqqanul muhtadiru asyhadata. Orang yang sudah dekat dengan kematiannya ditalqin dengan syahadah. Yang dimaksud syahadah di sini syahadatut tauhid, kalimat la ilaha illallah. Wa yaqtasiru ala la ilaha illallah liwurudil hadithi bidzalik, dan mencukupkan dengan kalimat la ilaha illallah karena datang hadis dengan lafaz tersebut. Jadi tidak perlu kita mentalkinnya asyhadu an la ilaha illallah. Nah, karena terlalu panjang jadinya. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan mentalkinnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka kita cukupkan itu. Faqad akhraja Muslimun fi sahihihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Dihafal hadis ini dalam Sahih Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talqinlah orang-orang yang sudah ada tanda-tanda kematian di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Wa kharajahu aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan Imam Muslim juga mengeluarkan hadis ini dari Abi Hurairah. Dan kalimat tauhid ini kapan saja seorang telah mengucapkannya dan menjadi penutup hidupnya, maka tanda keselamatan. Bagaimana disebutkan di sini beberapa dalil. Qala wal ahaditsu fi bayani fadli man qala hadhihi al kalimah. Minha haditsu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengucapkan kalimat ini, diantaranya adalah hadis Mu'adz bin Jabal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya yaitu sebelum matinya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan murni untuk seorang bisa mengucapkan kalimat ini, ikhwan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang sebelum hidupnya menghafal kalimat ini, tapi kalau enggak diberi taufik, enggak bisa mengucapkannya sama sekali. Mulutnya berat, lisannya terkunci. Padahal kalimat ini pengucapannya secara pelafatan sangat mudah, sangat ringan. Kenapa, kawan? Kalau kita perhatikan la ilaha illallah, dalam mengucapkannya saja tidak butuh gerakan bibir. Kalau orang mengucapkan dengan makhraj yang benar, maka bibir tidak bergerak. La ilaha illallah, yang gerak lisan, yaitu lidah. Nah, antum pegang bibirnya kalau ingin ngecek, ya kan? Ucapkan la ilaha illallah, pegang bibirnya tidak bergerak. Ya enggak, Dul? Cek. Nah, baik.
Menunjukkan apa? Tidak ada berat sama sekali dalam pengucapan secara logika ya tidak. Tapi tatkala kalimat ini nggak bisa terucap kecuali dengan taufik dari Allah, maka apa? Maka banyak manusia tidak bisa mengucapkannya bersama dengan mudah dan ringannya di lisan seharusnya. Makanya banyak-banyak kita meminta husnul khatimah. Ini kondisi yang menjadikan dulu para salaf mereka menangis, khawatir akhir kehidupannya buruk. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa 'an Utsman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang mati dalam keadaan dia mengilmui bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis yang kedua ini dari Utsman yang dikeluarkan oleh Imam Muslim juga, untuk menegaskan bahwasanya pengucapan itu hendaknya pengucapan yang dibangun di atas ilmu, hendaknya dia mengilmui maknanya. Makanya hadis ini juga merupakan syarat dalam pembahasan apa? Syarat la ilaha illallah, yaitu syarat apa? Hamzah. Nah, mengetahui maknanya, syarat ilmu. Harus mengilmui tentang la ilaha illallah. Wa 'an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibril fabasysyarani annahu man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Jibril datang kepadaku kemudian memberikan kabar gembira untukku bahwasanya siapa saja yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Qultu wa in zana wa in saraq, qala wa in zana wa in saraq, qala wa in saraqa wa in zana. Di sini dalam riwayat yang masyhur wa in zana wa in saraq, di sini qultu wa in saraqa wa in zana, qala wa in saraqa wa in zana. Abu Dzar karena setelah mendengar kalimat ini, dalam kalimat ini apa intinya? Kabar gembira bagi siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik mesti akan masuk surga. Kemudian Abu Dzar mengatakan walaupun dia mencuri, walaupun dia pernah berzina, maka Nabi mengatakan walaupun dia telah mencuri, walaupun dia dulunya telah berzina. Ini menunjukkan agungnya tauhid sehingga bisa menutup dosa-dosa besar di bawah kesyirikan. Juga hadis yang ketika dibawakan di sini bahwasanya kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Akhwani fillah, konsekuensinya harus menjauhi kesyirikan, harus menjauhi syirik. Tidak berfaedah seorang mengucapkan la ilaha illallah di masa hidupnya kalau dia berbuat syirik. Walaupun dia geleng-geleng setiap hari la ilaha illallah 1000 kali sampai mumet, tapi melakukan syirik, bermanfaat tidak Abu Mukhlis? Tidak bermanfaat. Nah, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia ucapkan la ilaha illallah hanya di mulut, tidak mengetahui maknanya. Ketika ditanya la ilaha illallah artinya apa, maknanya apa, tidak tahu. Nah, mentak-mentaknya menjawab tidak ada Tuhan selain Allah. Ini juga makna yang salah. Nah, yang banyak terjadi di tengah masyarakat, ditanya la ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kesalahannya mana Jabir? Makna yang diungkapkan di sini yang banyak disebut di buku-buku anak sekolah.
La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini makna salah kaprah. Kesalahannya mana? Hah? Hah? Yang pertama salah dari sisi fakta. Jelas makna ini menyelisih fakta yang ada. Kenapa? Karena dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal ada tidak Tuhan selain Allah? Banyak. Yang diibadahi manusia banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Berhala-berhala, nama pepohonan, Tuhan masing-masing agama. Nah, jadi kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, maka ini menyelisih fakta. Makanya suatu makna kok menyelisih fakta mesti batil. Ya. Ini yang pertama. Kesalahan kedua apa? Hendaknya Khadir. Baik. Kesalahan yang kedua, kawan, ketika dimaknakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka berkonsekuensi bahwasanya semua Tuhan-Tuhan yang disembah itu adalah Allah. Paham? Batil tidak? Ketika dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, kebatilan pertama ini menyelisih fakta. Buktinya ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang diibadahi manusia. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan apa? Laki, orang-orang masing-masing agama punya Tuhan sendiri-sendiri, ya kan? Tayyib. Berarti jelas menyelisih fakta karena buktinya ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Tapi Tuhan apa ini? Batil, ya kan? Kita berbicara tentang Tuhan. Cuman Tuhan ada yang Tuhan hak, ada Tuhan yang batil, ya kan? Ketika dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan-Tuhan itu semuanya adalah Allah. Ini konsekuensi yang kedua. Maka jelas batil. Paham? Tidak ada Tuhan selain Allah. Pertama, ini sudah tidak benar. Buktinya apa? Banyak Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah. Kemudian yang kedua, ini juga tidak benar. Kenapa? Karena kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti semua Tuhan-Tuhan yang diibadahi oleh masing-masing agama-agama selain Islam itu berarti adalah Allah, ya tidak? Karena dikatakan tidak ada Tuhan selain. Nah, makanya penting seorang muslim memaknakan la ilaha illallah dengan benar. Juga tadi disebutkan kebatilan yang ketiga berarti ketika dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, konsekuensinya bahwasanya berarti orang-orang musyrikin juga bisa dikatakan bertauhid. Nah, makanya kawan, mana la ilaha illallah yang hak harus dicamkan, diingat terus. La ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ini makna la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Harus ada kalimat yang hak. Kenapa? Karena sesembahan-sesembahan selain Allah itu banyak. Banyak atau tidak Ibrahim? Banyak, tapi sesembahan yang batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahan yang hak, sedangkan yang lainnya adalah sesembahan yang batil. Dan semuanya diistilahkan dengan istilah mereka Tuhan. Paham? Qala min at-tara'if ma dzakarahu Ibnu Hajar fil Fath qala rawa Ibnu Abi Hatim fi tarjamati Abi Zur'ah lamma tadara aradu talqinah fatadzakaru haditha Mu'ad radhiyallahu anhu. Dan termasuk di antara kisah unik
Taraif itu kisah yang unik yang terkandung padanya hikmah, tapi menyelisih kebiasaan. Namanya unik kan sesuatu yang tidak lumrah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau mengatakan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam biografi Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, imam besar ahli penyakit hadis, ahli ilal. Tatkala telah datang tanda-tanda wafatnya beliau, aradu talqinah, maka para murid-murid beliau yang berada di sekitar beliau ingin mentalkin beliau. Cuman apa? Ini imam, kita mentalkin sedikit sungkan. Paham? Beliau imam besar. Masa mau dikatakan ya imam qul la ilaha illallah? Para talabah sungkan. Tapi bagaimana caranya untuk bisa mentalkin Abu Zur'ah tanpa ada ucapan perintah, tanpa ada ucapan menggurui? Akhirnya apa? Fatadzakaru haditsa Mu'adz, maka mereka pun mengajak atau membuat suasana untuk mudzakarah hadis, karena Abu Zur'ah imam ahli hadis. Fatadzakaru haditsa Mu'adz, maka mereka pun murajaah hadisnya Mu'adz ini. Hadis Mu'adz yang mana? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka fahaddatsahum bih, sudah sakit parah mendengar hadis, maka Abu Zur'ah pun menyampaikan hadis tersebut. Fahaddatsahum bihi Abu Zur'ah bi isnadih. Abu Zur'ah pun menyampaikan hadis tersebut kepada mereka dengan sanadnya. Ini kan luar biasa. Hafalan luar biasa, sudah mau meninggal. Fa kharajat ruhuhu fi akhir qauli la ilaha illallah. Kemudian keluarlah roh beliau, yaitu wafat beliau di akhir perkataan la ilaha illallah. Setelah menyebutkan sanad, baru man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, terus wafat. Sehingga apa? Sudah para talabah terpenuhi terwujud yang menjadi keinginan mereka untuk bisa mentalkin beliau, tapi tidak mentalkin secara langsung. Beliau sendiri akhirnya mengucapkan dalam konteks sedang menyampaikan hadis tersebut. Ini tentunya kisah yang unik, menunjukkan akhwan seorang akan mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupannya sesuai dengan apa yang telah dia persiapkan semenjak dia hidup. Adapun yang lain, contoh orang-orang yang ditalqin berkali-kali qul la ilaha illallah tidak mampu, banyak disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ad-Da' wa Dawa. Ada yang ditalqin suruh mengucapkan la ilaha illallah, tapi yang keluar malah syair-syair. Tunjukkan aku ke pemandian Munjabi, tunjukkan aku ke pemandian Munjabi. Suruh la ilaha illallah malah nyanyi-nyanyi tadi. Kenapa? Karena suatu ketika dia sedang lewat di pemandian, melihat wanita cantik di situ, dia kejar-kejar tidak ketemu, sampai mau mati tidak ketemu, pikirannya cuma wanita itu. Namanya ishq, yaitu kondisi seorang yang sudah sudah tertimpa penyakit ini, penyakit cinta mati pada wanita. Akhirnya mati dengan mengucapkan kalimat tersebut. Musibah wa su'ul khatimah. Yang lainnya lagi, padahal dia dikenal menuntut ilmu. Ditalqin la ilaha illallah tidak bisa-bisa. Ketika telah meninggal dicek kenapa sampai tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata
Oh, dia ketika hidupnya dikenal durhaka kepada orang tua. Nah, musibah. Dan banyak akan ditulis di kitab-kitab berita-berita yang tragis dari orang-orang yang meninggal, notabene dia muslim tapi apa? Tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya. Yang seperti ini hendaknya menjadikan kita takut. Nah, dan banyak-banyak memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa husnul khatimah. Terus sekarang bagaimana cara untuk mentalqin? Kaifiyatut talqin, tata cara mentalqin. Idza kana al-muhtadir musyrikan fa innahu yu'maru biqauli la ilaha illallah. Wa yadullu alaihi ma akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim fi qissati wafati Abi Talib bin ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu amarahu biqauli la ilaha illallah. Yang pertama, jika yang mau mati ini musyrik, apakah kemudian sudah kita bunuh sekalian saja, atau kalau ada kesempatan suruh mengucapkan la ilaha illallah? Suruh ucapkan la ilaha illallah. Jika dia dulunya musyrik, kemudian kita ada di dekatnya, apalagi mungkin dia saudara dekat, diperintahkan untuk dia mengucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat ini saja kalau kamu mengucapkan, kamu selamat. Walaupun sebelum hidupnya dia musyrik, penyembah berhala, penyembah Yesus dan seterusnya. Kemudian kok mau mati ketemu orang baik ini, ketemu seorang yang bisa mengajarinya, katakan la ilaha illallah. Nah, supaya kamu bisa selamat. Ternyata dia mau dengan hidayah dari Allah mengucapkan, selamat. Seperti kisah si anak Yahudi. Nah, adapun yang enggak mau mengucapkan, ya mati dalam keadaan kafir, seperti ditunjukkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah wafatnya Abi Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi memerintahkan kepada Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia enggak. Gara-gara teman yang buruk yang berada di sisinya yang juga ikut menggembosi dan mempengaruhi agar Abu Talib tidak mengucapkan kalimat tersebut. Yang kedua, wa in kana al-muhtadir musliman, jika yang mau mati itu muslim, fa innahu yadhkurullaha indahu hatta yasma'a fayatadzakkar. Jika yang mau meninggal ini seorang muslim, ya, maka orang yang berada dekat di sisinya ini dia berzikir sendiri. Ini langkah pertama, Pak. Dia berzikir sendiri sampai yang sakit ini dengar. Kemudian yang sakit jadi ingat. Tidak perlu diperintah. Karena sebagian orang kalau diperintah itu malah apa? Malah kadang jiwa egonya, atau apalagi mungkin dia orang tua atau orang yang lebih tinggi derajat dari sisi keilmuan, orang yang mau mentalkin juga sungkan. Maka cara yang pertama adalah yang di sisi yang dekat dengannya berzikir sendiri, la ilaha illallah, berzikir, tapi apa? Agar niatnya dia dengar. Nah, kalau dia dengar kemudian ingat, alhamdulillah, kemudian dia ucapkan sendiri, sudah terpenuhi tujuan. Paham? Baik. Fa in dzakaraha, jika dia mengucapkan zikir tersebut berarti sudah beres, terpenuhi talqinnya tanpa kita mentalqin. Wa illa umira biha bihaitsu la yujjar, jika dia tidak ingat dan tidak mengucapkannya, nah maka apa? Diperintahkan, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Nah, baik. Bihaitsu la yujjar, di mana dia itu tidak apa? Tidak merasa dia apa? Dorong-dorong dengan dorongan yang memaksa.
diperintahkan tapi dengan perintah yang lembut intinya, agar dia tidak kemudian jengkel. Ini intinya. Jadi yang pertama tadi kita zikir sendiri. Kalau dia tidak sadar, maka kita beri kalimat perintah, tapi perintah yang tidak membuatnya jengkel. Karena orang sakit itu berat dalam kondisi saat itu, dia kondisi berat. Kalau disuruh-suruh, diperintah, kadang malah bantah. Aku sakit sini, mau suruh ngucap-ngucap zikir. Bahaya kalau sampai muncul seperti ini ya kan. Ya sudah berat ini, rasanya berat, gimana mau suruh zikir. Makanya jangan kemudian malah bantah-bantahan. Nah, kalimat lembut intinya untuk menjaga hatinya agar dia jangan sampai benci dengan kalimat tersebut. Wa yadullu alaihi haditsu Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal ansar. Dalilnya di hadis Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Faqala ya khali qul la ilaha illallah. Faqala akhalun an ammun. Faqala la bal khal. Qala fa khairul li an aqula la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'am. Nabi menengok laki-laki dari kalangan Ansar, kemudian mengatakan, wahai paman, katakan la ilaha illallah. Maka dia menjawab, nah khal atau am, paman dari pihak ibu atau paman dari pihak ayah? Nah maka Nabi menjawab, tidak, bahkan engkau paman dari pihak ibu. Maka dia bertanya lagi, apakah bagus bagiku untuk mengucapkan la ilaha illallah? Nabi menjawab, iya. Maka dia pun mengucapkannya. Ini menunjukkan kalau memang tidak paham, diperintah. Ya, kalau tidak paham, diperintah, dianjurkan, katakan la ilaha illallah. Tapi kalau paham, ya kita tinggal mengulang-ulang zikirnya di sisi si mayit, la ilaha illallah, agar dia ngikut. Fa in takallama al-muhtadir ba'daha bi kalamin fa yu'adu talqinuh. Kemudian apabila orang yang ditalqin tadi sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi setelah itu dia berucap dengan ucapan lain, maka diulang lagi talqinnya. Liyakuna akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah, agar akhir perkataannya ketika mau keluar dari dunia ini yaitu kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah kemudian diam, tidak usah ditalqin lagi, kecuali kalau dia berbicara dengan pembicaraan yang lain. Wa yanbaghi liman yajlisu 'indal muhtadir an yad'u lahu wa la yaqula illa khaira. Seyogianya orang yang duduk menemani orang yang hendak meninggal untuk mendoakan kebaikan baginya dan tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Intinya di situ perkuat harapan-harapan. Semoga. Jangan ucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Apa dasarnya? Li hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartumul maridha awil mayyit faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun." Jika kalian menghadiri orang yang sakit parah atau orang yang meninggal, maka ucapkanlah kebaikan, karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Dan sampai berucap buruk kemudian diaminkan malaikat, akhirnya terjadi keburukan. Jadi ketika menghadiri orang sakit atau ketika menghadiri jenazah baru meninggal, ucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat doa. Nah, barakallahu fikum, ini berkaitan dengan talqin. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.